itu kita flashback ke belakangnya, mengenal macam-macam bilangan. Mengenal macam-macam bilangan. Mungkin yang pertama ada bilangan apa? Bilangan asli. Oke, yang kecil-kecil dulu ya. Bilangan asli. Himpunannya apa saja nih? Mulai dari 1 ya. 1, dan seterusnya. Ini tanda kurung kurawal seperti ini menunjukkan suatu himpunan ya. Himpunan itu kumpulan dari bilangan-bilangan ya. Kalau cuma 1 ya nggak perlu pakai kurung kurawal ya. Yang kedua, mungkin sebelum bilangan bulat ada bilangan, barangkali bilangan cacah gitu ya. Mulai dari mana nih? Bilangan cacah. Kalau bilangan cacah mulainya dari 0 ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke, kemudian nomor 3 ada bilangan positif barangkali. Dari mana mulainya nih? Hampir sama dengan bilangan asli ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada bilangan positif, tentu ada bilangan negatif. Berapa? Dari tak terhingga ya. Min 4, min 3, min 2, min 1. Ada lagi? Mungkin bilangan prima barangkali ya. Apa saja nih himpunannya? 1 masuk? Enggak ya. Bilangan prima apa definisinya? Cuma segini. Sudah deh, kurang. Silakan. Yang belum? Yang kurang nanti ya nggak apa-apa lah ya. Kalau kurang nanti difotokopikan lagi berapa kurangnya ya. Ada 2 lagi kayaknya. Ya nggak apa-apa deh. 3 lagi. Masih kurang ya. Ya nggak apa-apa deh. Dicatat deh. Oke. Berapa kurangnya kira-kira ya? Supaya saya nggak fotokopi lebih. Ada 5 enggak? Ditunggu ya, sekarang masih di fotokopi ya. Masih belum jadi. Ya, karena memang saya mengkopinya itu sesuaikan dengan absensi mahasiswa. Sementara yang mendaftar kan ada yang baru seminggu lalu. Bahkan ada yang sehari sebelum atau 3 hari sebelum kuliah masuk itu masih diizinkan. Itu kan nggak masuk dalam daftar itu kan. Jadi ya kurang itu dimaklumi lah ya. Kurang nanti di fotokopi yang lain. Oke, bilangan prima yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri kan. Nah, iya. Jadi ya, mulainya dengan 2, 3, dan seterusnya ya. Tidak setiap bilangan ganjil itu prima ya. Tidak setiap bilangan ganjil itu prima. Kita break dulu.
Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin ada lagi bilangan ganjil gitu ya. Apa nih anggotanya? 1, 2, 3, 5, 7, 9. Kemudian ada bilangan ganjil, tentu ada bilangan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan apa lagi? Bilangan bulat ya. Apa anggota-anggotanya? Bilangan bulat, namanya kan bulat berarti ini dari min tak terhingga ya. Ambil saja min 3, min 2, min 1. Nah, ini namanya bilangan bulat ini. Banyak ya. Dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Sekarang kalau di eksak itu, di teknik mesin, kira-kira bilangan bulat cukup gak? Cukup gak mempresentasikan atau merepresentasikan untuk mengukur panjang, kemudian untuk mengukur misalkan selain panjang apa? Volume, ya kan? Untuk mengukur berat, ada lagi tegangan listrik, banyak lah macam-macam lah ya. Temperatur itu cukup gak? Gak cukup ya. Jadi bilangan bulat saja cukup nggak? Misalkan panjangnya 5 gitu. Padahal kalau kita pakai mistar gitu ya, mungkin ada komanya ya. Apalagi kalau sudah pakai mikrometer sekrup jangka sorong. Nah, itu. Jadi untuk di teknik mesin lebih teliti lagi harusnya. Sampai kita kan belajar namanya toleransi dan suaian kalau di gambar teknik ya. Jadi toleransinya berapa? Namanya setiap alat ukur kan punya ketelitiannya kan. Nah, itu tentu nggak bulat kan, pasti ada komanya gitu. Atau mungkin pecahan kalau nggak koma lah. Jadi bilangan bulat nggak cukup ternyata, nggak cukup memadai untuk tadi, untuk dipakai sebagai bilangan-bilangan untuk hasil untuk berat, untuk panjang, untuk tegangan listrik, temperatur, massa, volume dan lain sebagainya. Ada kurang. Jadi selain bilangan bulat apa lagi? Bilangan pecahan, desimal gitu ya. Mungkin kita masukkan di sini sebagai bilangan real yang besar ya. Cakupannya lebih luas. Ini apa ini? Hampir sama dengan bilangan bulat ya. Min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Tapi termasuk di dalamnya ini itu ada banyak di sini ya. Tak terhingga itu banyak sekali ya. Misalkan min 2,7, min 2,5. Wah, masih banyak. Ini hanya masih min 2,7, belum masih min 2,07, belum min 2,71, belum min 2,007. Wah, banyak sekali lah ya. Ini 0, misalkan ini 0,01, misalkan ini 0,02, banyak sekali. Tak terhingga. Di antara bilangan min 3 sama min 2 saja itu ada bilangan yang kerapatannya tinggi. Jumlahnya berapa? Tak terhingga banyak. Coba aja kita bikin aja ya. Bilangan real itu sudah cukup mewakili untuk menggambarkan, untuk mencoba mengukur panjang, berat dan lain sebagainya tadi ya. Oke, kita perhatikan ya. Jadi selain desimal mungkin kita bisa menuliskan gini. Rasio atau perbandingan bilangan-bilangan bulatnya. Jadi rasio atau perbandingan bilangan-bilangan bulat atau pecahan lah gitu ya. Contohnya gini, 3/4 gitu kan. Kalau dituliskan desimal kan 0,75 ya.
Terus ada lagi dalam bentuk min, misalkan min 7,8. Ini apakah bulat? Kan tidak ya. Kemudian 21/8 misalkan. Ini apakah bulat? Kan tidak. Kemudian lagi 19/-2. Terus 16/2. Terus min 17/1. Ya kan? Ya nggak apa-apa, bebas ya. Artinya ini kita melakukan perbandingan misalkan ya. Perhatikan bahwa kita menyertakan 16/2 dan min 17/1 ya. Walaupun kita menuliskannya 8 bisa, kemudian dan min 17. Ya kan? Karena sesuai dengan pembagian biasa. Tapi itu semua adalah bilangan-bilangan real gitu ya. Tapi ada nanti suatu saat ada bentuk yang itu bukan apa ya? Itu bukan bilangan bulat. Misalkan ini pembagian. Jadi ada suatu bilangan lagi yang namanya bilangan ini rasional. Apa itu bilangan rasional ya? Oke, ya. Oke, sekarang saya coba untuk memberikan satu bilangan lagi. Ini kan bilangan real semua ya. Bilangan 16 dibagi 0 gitu kan. Berapakah ini? Hah? 0. Apakah sama dengan 0/16? Beda ya. Kalau 0/16 0 ya. 0/16 itu 0 ya. Sementara 16/0 itu bentuk tidak tentu ya. Bolehlah dikatakan tidak terhingga gitu. Terus saya katakan tidak terdefinisi atau undefined. Tidak terdefinisi. Demikian pula mungkin ada lagi misalkan 0/0 tuh. Berapa 0/0? 0 gitu. Enggak ya. 0/0 berapa? Tak terdefinisi juga. Jadi jangan Anda katakan 0/0 0 atau mungkin 0/0 1 gitu. Ada yang menjawab 0/0 1. Alasannya kan 1 itu kan setiap bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri kan menghasilkan 1, Pak. Ya toh? Ada kan penjelasan definisi seperti itu, statement seperti itu. Setiap bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri pasti menghasilkan 1. 1 juta dibagi 1 juta ya 1. Tapi tidak berlaku untuk 0/0. Karena 0/0 itu bentuk tak tentu dari matematika. Bentuk tak tentu dari matematika yang menghasilkan tidak terdefinisi. Oke. Jadi kita simpulkan, jangan sekali-kali membagi dengan apa? 0. Membagi dengan 0. Ini salah satu rambu-rambu di matematika itu ya. Salah satu rambu-rambu. Coba lihat di soal manapun itu kalau ada soal begini. Misalkan soal nomor 1, bentuknya begini. Misalkan M/N gitu kan. Pokoknya kita ambil saja. Pasti di sebelahnya ada keterangan bahwa titik koma N tidak boleh sama dengan 0. Pasti ada keterangan gitu. Suatu bentuk pembagian seperti itu bahwa penyebut itu di bawah ya. Penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, karena itu kita mengenal di sini tambahan lagi namanya bilangan rasional. Bilangan rasional itu letaknya antara bulat dan real. Antara bulat dan real. Artinya setiap bilangan bulat itu juga merupakan bilangan rasional. Setiap bilangan rasional juga bilangan real. Tapi tidak setiap bilangan real itu bilangan rasional. Dan tidak setiap bilangan rasional itu bilangan bulat. Jadi bilangan rasional itu definisinya apa dulu?
Ada di situ bilangan-bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk pembagian. Dalam bentuk pembagian gini, M per N. Nah, bisa ini ya. Di mana M itu apa? M dan N apa? Di mana M dan N adalah bilangan bulat. Dengan N tidak sama dengan 0. Itu kita katakan bilangan rasional. Bilangan rasional. Jadi setiap bilangan bulat itu pasti bilangan rasional. Ya, pasti bilangan rasional. Tapi tidak setiap bilangan rasional itu bilangan bulat. Contohnya desimal itu bilangan rasional. Ya. Tapi bilangan desimal yang seperti apa dulu? Ada juga yang bilangan desimal itu tidak bilangan rasional, melainkan irasional. Kita lihat nanti contohnya. Ya. Contohnya bilangan rasional ya banyak ya. Contoh yang saya sebutkan di atas tadi ya. Yang saya sebutkan di atas tadi semua itu 3/4 ya, min 7/8, kemudian 21/5, 19/min 2, 16/2, min 17. Ini semuanya bilangan rasional. Apakah akar 2, akar 3, akar 5, kemudian P termasuk bilangan rasional? Nah, apakah akar 2, akar 3, akar 5, Pi termasuk bilangan rasional? Al jawab tidak. Kenapa bisa demikian? Akar 2, akar 3 kok bukan bilangan rasional? Kalau pertanyaan gitu berarti kita harus bertanya, tidakkah bisa bilangan itu dibuat menjadi pembagian M per N? Ini kan ya. Kalau bisa berarti itu bilangan rasional. Kalau nggak bisa, bukan bilangan rasional. Ya kan? Lah, P kan katanya 22/7 kan? Iya. Atau 3,14, berarti 22/7 bisa dong. 22 bulat, 7 bulat. Kok bukan bilangan rasional? Di mana salahnya? Di mana salahnya kira-kira? Apakah nilai Pi itu sejatinya merupakan nilainya 3,14? Secara eksak loh ya. Kita bicara di sini eksak loh. Jadi penuh keakuratan gitu. Ya. Kalau membulatkan itu ya perkara gampang ya. Artinya kita bicara di sini secara eksak akurat. Pi itu nilainya sejatinya bukan 3,14. Masih ada komanya di belakang, 3,14 sekian gitu. Cuman untuk mempermudah perhitungan kita bulatkan jadi 3,14 atau dirubah jadi pecahan itu 22/7 kan gitu. Untuk memudahkan ketika kita belajar di SMP, SMA, kalau misalkan radiusnya atau jari-jarinya itu kelipatan 7, kita pakai 22/7 kan gitu ya. Kalau misalkan radiusnya itu misalkan kelipatan 10 atau mungkin nggak kelipatan 7 lah, pokoknya di luar kelipatan 7 berarti kita pakai 3,14 kan gitu ceritanya kan. Padahal sebenarnya itu dibulatkan. Sebenarnya P itu sekian. Lah akar 5 itu kalau diakarkan, kalau pakai kalkulator itu juga desimal kan. Tapi kenapa desimal itu kok bukan bilangan rasional tapi irasional? Kenapa? Plus minus, bukan. Nyatanya akar 4 jawabannya plus minus 2. Kita katakan akar 4 itu bilangan rasional. Padahal ada plus minus ini juga. Apa sebabnya? Akar 5.
Ada yang bawa kalkulator saintifik? Nggak ada ya. Saya rekomendasikan sekarang Anda beli kalkulator saintifik, bukan kalkulator dagang, bukannya. Ada tulisannya kalkulator saintifik. Ada kosin, malah yang lebih mahal lagi ada integralnya, ada turunannya. Ya, tapi yang intinya yang cukup itu ada sin cos tangen, kemudian ada eksponensial e pangkat ini, logaritma ln, itu cukup. Ya. Yang murah ada mereknya Karce, itu murah. Tapi yang cukup bagus itu ya Casio, awet. Ya. Sampai sekarang saya punya dari mulai kuliah semester 1 sampai sekarang. Soalnya kalau belinya sekarang itu manfaatnya banyak gitu. Ya tidak. Walaupun Anda nggak beli sekarang, walaupun Anda nggak beli karena nggak punya duit misalnya, nanti suatu saat saya yakin di semester 7 atau semester 8 itu Anda sangat butuh sekali itu. Sangat butuh sekali ketika mau nyusun misalkan KP atau skripsi, sangat butuh sekali. Berarti kalau gitu, kalau punyanya di semester 7 ya kemanfaatannya sedikit. Kan kalau belinya semester 1 kan bisa dipakai semester 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau belum punya sekarang ya sisihkan lah. Paling tidak punya target nanti 3 bulan lagi saya bisa beli. Ya. Karena kita memang dituntut nanti tidak selalu harus menggunakan manual gitu, enggak ya. Ada kalanya kita ya harus menggunakan kalkulator, ada kalanya manual. Ya memang tidak 100% terpaku dengan kalkulator ya, sedikit-sedikit kita ngitung pakai kalkulator lah. Kita ngandelin gimana ya? Jangan. Ya coba kalau dicari akar 5 itu nanti kan 2 itu. 2 itu nanti belakangnya komanya kan panjang itu. Nah, terkadang kalau mengamati betul-betul, komanya di situ itu bisa berulang dan bisa tidak berulang. Perhatikan itu. Contoh saya bisa mengambil contoh misalkan 20 dibagi 6 misalkan, atau 20 dibagi 3. Hasilnya berapa kira-kira? 6,33333 sampai tak terhingga. Ya tidak. Tapi 3-nya itu berulang. Nah, kira-kira kalau misalkan saya balik pertanyaannya, apakah 6,33333 titik apakah itu rasional atau bukan? Rasional atau bukan? Rasional. Karena 6,333 tadi bisa dirubah menjadi pecahan dalam bentuk 20/3. 20 bulat, 3 bulat. Tidak membagi dengan 0. Itu bilangan rasional. Sementara akar 5 kalau dicari pakai kalkulator, maka komanya itu nggak mengulang sama sekali, random. Ya tidak. Sebenarnya nggak stop sampai di sini ya. Kalau nyetop sih masih ini. Gitu. Ya, ini habis nih. Masih panjang di sini tuh random gitu ya. Ini nggak bisa dibalik menjadi pecahan, nggak bisa. Ya kan? 5 pangkat setengah atau akar 5. Ya. Itu juga komanya itu random, nggak berulang ya, walaupun belakangnya 0, nggak berulang. Oke. Jadi kita bisa simpulkan bahwa akar 2, akar 3, akar 5 pi termasuk bilangan rasional atau bukan? Tidak ya.
Nanti gimana caranya? Gimana caranya kalau kita tahu bahwa desimal ini itu bilangan rasional dan desimal ini bukan bilangan rasional nanti ya. Terus ada pertanyaan ini, pertanyaan yang menarik. Apakah bilangan-bilangan rasional berfungsi mengukur semua panjang? Berfungsi untuk mengukur semua panjang? Tidak. Ya kan? Contohnya, fakta yang mengejutkan ini ditemukan oleh orang Yunani kuno beberapa abad sebelum Masehi. Mereka memperlihatkan bahwa meskipun akar 2 merupakan panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku dengan sisi 1 kan asalnya kan di sini nih. Ini kan kalau siku-siku di sini panjangnya 1, di sini panjangnya 1, maka miring ini kan bisa dituliskan gini. Ya kan? Pakai teorema Pythagoras 1 kuadrat ditambah, ternyata hasilnya akar 2. Walaupun 1 itu panjang, bisa mengukur panjang, 1 panjang juga mengukur panjang. Ternyata sisi miring kan merupakan panjang juga itu ya. Tapi kok nggak bisa gitu kan? Dipakai untuk menghitung panjang, untuk mengukur semua panjang? Tidak jawabannya. Karena apa? Bilangan ini tidak dapat dituliskan sebagai suatu hasil bagi 2 bilangan bulat. Tidak bisa ini. Jadi akar 2 adalah suatu bilangan tak rasional. Jadi bilangan-bilangan tersebut merupakan bilangan tak rasional. Ini jarang ya, bilangan rasional dan irasional dibahas jarang ya. Walaupun mungkin dulu pernah bilangan tak rasional atau mungkin irasional. Ya. Oke, seperti itulah contohnya. Sekarang kita bahas bilangan-bilangan real ya. Oke. Kita pakai simbolnya dulu atau notasi ya. Kembali saya berikan 4 bilangan yang pokok. Tadi bilangan asli ya. Simbolnya apa? Simbolnya N tapi kakinya di sini ada 2 ya. Biasakan seperti itu, memang simbolnya dari matematika ya. Kemudian yang kedua bilangan bulat, integer. Ini simbolnya gini. Z juga ada di sininya double. Yang ketiga bilangan rasional. Rasional. Simbolnya Q. Double juga. Yang keempat bilangan real. Simbolnya R, kakinya double. Nah, dimanapun itu, di buku manapun pokoknya menulis bilangan real, R-nya ya kakinya ada 2 gitu, double gitu ya. Jangan cuma 1. Nanti kalau cuma 1 ada lagi itu notasinya ya. Oke, jadi kalau berdasarkan himpunan-himpunannya kita bisa menuliskan seperti ini. Himpunan bilangan asli itu misalkan kita tulis di sini N. Cakupannya paling rendah. Terus di luarnya sini itu ada bilangan bulat. Jadi kita bisa mengatakan bahwa setiap bilangan asli itu pasti merupakan bilangan bulat. Ya, cakupannya lebih luas bilangan bulat. Dan setiap bilangan bulat pasti juga termasuk bilangan apa? Rasional. Bilangan rasional. Dan setiap bilangan rasional pasti termasuk bilangan real. Nah, tapi kalau dibalik, ya kita bacanya tidak setiap bilangan real itu adalah bilangan
rasional, dan tidak setiap bilangan rasional adalah bilangan bulat, dan tidak setiap bilangan bulat adalah bilangan asli. Ya. Atau mungkin dalam bentuk yang lain kita bisa menuliskannya begini. N merupakan apa ini? N himpunan apa itu? Merupakan himpunan bagiannya. N itu merupakan himpunan bagiannya Z. Jadi, ini juga sama. Ini dari Q. Ini juga sama. Ini F. Ya. Oke, seperti itu. Terus mungkin nanti kita mengenal lagi yang nggak akan kita bahas di kalkulus, tapi kita bahasnya di mata kuliah matematika teknik 1. Ya, nanti di semester 4 ya. Walaupun bilangan ini, walaupun sama-sama bilangan, tapi pembahasannya nggak cukup, nggak bisa di kalkulus, karena memang saking kompleksnya gitu ya. Namanya juga bilangan kompleks tuh. Ya, ada lagi bilangan yang lain. Bilangan yang lain, yaitu bilangan kompleks. Bentuknya seperti ini nih. A plus B I. Ya, berbentuk seperti ini. Kita nggak akan bahas di sini nanti. Dengan A dan B adalah bilangan apa? Bilangan real. Cuman ada tambahan I-nya di situ. Ya, bilangan real. Pernah menyelesaikan persamaan kuadrat? Pernah? Di SMA atau mungkin di SMP pernah ya? Pernah ditemukan jawabannya kan imajiner gitu ya. Contoh jawabannya imajiner. Yang paling sederhana gini. Yang paling sederhana contohnya gini. Contoh, tentukan nilai dari akar misalkan min 9. Akar min 9 berapa? Kalau berdasarkan rambu-rambu itu, matematika itu tadi ya, di dalam akar itu tidak boleh minus. Karena kalau minus itu tidak terdefinisi. Coba pakai kalkulator. Akar min 9 ya, maka tidak terdefinisi. Jawabannya error di situ ya. Nah, makanya di sini nggak kita bahas di kalkulus supaya tidak bingung gitu. Maka kita katakan kalau di kalkulus itu jawabannya tidak terdefinisi, gitu aja cukup. Ya kan? Tapi nanti di matematika teknik lain lagi. Matematika teknik nanti ada jawabannya. Jawabannya apa? 3I. I itu di sini imajiner. Ya. Di sini kita katakan A-nya 0, B-nya 3 gitu aja. Kadang-kadang nanti suatu saat A-nya ada, B-nya ada juga. 3I. Kalau akar 9 ada ya. 3 dan min 3, ada 2 jawabannya. 3 dan min 3. Akar min 9 itu 3I. Tapi kalau di kalkulus nih nanti kita jawab tidak terdefinisi aja. Ya. Jadi dalam matematika itu ada dua rambu. Yang pertama, larangan ini membagi bilangan dengan 0, itu nggak boleh. Yang kedua, mengakarkan genap bilangan negatif. Maksudnya mengakarkan genap itu berapa sih maksudnya? Ya kayak gini. Nah, jadi bukan kalau nggak ada, kalau di sini nggak tertulis maksudnya apa? 2 sebenarnya. Cuman kalau 2 nggak ditulis ya. Akar 4 dari misalkan min 16 tuh sama dengan 2i. Sebenarnya banyak ini, ada 4 biasanya. Ada 4, nggak cuman ini aja. Ini salah satunya saja kalau tidak ya.
salah satunya saja. Tapi kalau saya tulis akar 3 dari min 27, nah, apakah tidak terdefinisi? Terdefinisi. Jawabannya berapa? Min 3. Nah, ada kan? Soalnya akar pangkat ganjil. Akar pangkat min 27, akar pangkat 3 dari min 27, min 3. Coba kita kalikan min 3, dikalikan min 3, dikalikan min 3. Kan gitu artinya kan ya? Berarti kita balikin lagi. Apakah benar kalau min 3 dipangkatkan 3 sama dengan min 27? Benar. Jadi yang terlarang itu akar pangkat genap. Dari minus itu nggak boleh. Oke, ini kita bahas nanti di pending. Jadi itu masuk pembahasan tersendiri loh. Satu bab yang sangat panjang. Bilangan kompleks itu ya. Bukan di sini tempatnya ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang 4 operasi hitungan. Ini sederhana ya. Ya. Jadi cukup Anda nggak perlu mencatat secara detail ya. Berikan penjelasan saja di sini. Saya tidak keluar dari wilayah ini ya. Sekali lagi sudah ada modulnya. Nanti catatannya saya berikan, videonya nanti juga saya berikan. Ya. Materinya kita banyak segini. Pertemuannya cuma 6 kali. Itu pun dipotong malamnya ya. Maka dari itu ya nanti kalau nggak sempat nulis nyatet ya apalah, udah lengkapi di rumah ya kan. Oke, apa saja operasi hitungan ini? Bilangan-bilangan memenuhi 4 operasi hitungan ini ya. Oke, anggap saja bilangan realnya itu X dan Y gitu aja ya. 2 buah bilangan real. Saya nggak nyebut berapa lah. Jadi kita tulis saja X dan Y. Kita dapat menambahkan, pertama, mengurangkan, mengalihkan, membagikan. Bukan membagikan, membagi. Bagian beda. Oke. Sekarang diketahui 2 buah bilangan real X dan Y. Ya, diketahui. Diketahui 2 buah bilangan real X dan Y. Maka yang pertama ada sifat-sifat nih ya. Maka terdapat sifat-sifat medan gitu ya. Atau sifat-sifat penjumlahan, pengalihan, pengurangan dan sebagainya. Yang pertama, hukum komutatif. Hukum komutatif. Apa nih hukum komutatif? Dibolak-balik sama, benar. X ditambah Y akan sama dengan Y ditambah X. 5 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 5. Berlaku juga untuk perkalian. X dikali Y akan sama dengan Y kali X. Pertanyaan, apakah berlaku untuk pengurangan dan pembagian? Tidak berlaku. X min Y tidak sama dengan Y min X. Demikian pula X per Y tidak sama dengan Y per X. Hanya plus dan kali. Yang kedua, hukum asosiatif. X plus
Y ditambah Z ya. Oh ini ada tambahin lagi ya, dan Z ini 3 buah gitu ya. Hukum asosiatif, X ditambah Y plus Z asosiatif itu maksudnya gini, mana yang dikerjakan lebih dulu gitu ya, mana yang kita kerjakan lebih dulu gitu. Jadi kalau begini ini penyelesaiannya adalah Y ditambahkan Z dulu yang di dalam kurung, baru kita tambahkan dengan X. Ini akan sama dengan begini, X kita tambahkan dulu dengan Y, baru kita tambahkan terakhir dengan Z. Ini namanya hukum atau sifat asosiatif. Berlaku juga dengan perkalian enggak? X ditambah kali semua X Y kali Z gitu ya. Jadi kita untuk mengalihkan dalam matematika itu nggak harus pakai X ya, pakai kali enggak, pakai dot atau titik ya. Ya biasakan ini X Y Z sama dengan X dan Y dikurung dulu, baru kemudian dikalikan dengan. Berlaku nggak untuk pengurangan dan pembagian? Tidak ya, tidak. Kan ada itu kaidah apa itu yang dulu itu, mana yang terlebih dahulu, paling terlebih dahulu mana yang paling lebih dahulu dari perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan? Kali, betul. Setelah itu bagi, betul. Terus plus, betul. Minus. Tuh. Kadang-kadang kalau misalkan nggak dikasih kurung itu, misalkan 5 dikali 6 ditambah 7 gitu, mana yang harus diselesaikan? Ya 5 kali 6 dulu. Apakah kalau misalkan 5 kali 6 ditambah 7, kalau penyelesaiannya 6 ditambah 7 dulu baru dikalikan 5, bersama nggak? Nggak akan sama, beda gitu kan. Fatal kan? Yang ketiga, hukum distribusi. Jadi dari katanya aja distribusi, kita mendistribusikan gitu ya. Jadi X kali Y plus Z gitu kan. Sifatnya adalah, jadi kita mendistribusikan gini. Ini jadi X Y plus kali lagi nih ke sana X Y. Nah, ini sifat atau hukum distribusi. Nomor 4. Elemen-elemen identitas. Berarti kalau identitas itu berhubungan dengan I. Ya, berhubungan dengan I ya. Di sini dalam hal ini identitas I itu 1 dan 0. Terdapat 2 bilangan real yang berlainan 0 dan 1 yang memenuhi ini. Ini namanya elemen-elemen identitas. X ditambah 0 sama dengan X. Identitas yang pertama. Yang kedua, X dikalikan dengan 1 sama dengan X. Elemen-elemen identitas ya. Jadi nggak ngaruh X ditambah 0, bukan X dikali 0, bukan ya. Kalau 0 itu nanti ditambah, kalau dengan 1 dikali X dikali 1. Ada tambahan ya, walaupun tadi 4 ada tambahan. Di sini balikan gitu ya. Atau bahasa matematikanya inverse, balikan. Setiap bilangan X mempunyai balikan aditif yang disebut juga sebuah negatif, min X gitu ya. Jadi setiap bilangan X punya balikan aditif. Itu apa? Itu ada zat aditifnya itu
ada zat aditifnya pada makanan itu, setiap bilangan X punya tambahannya. Jadi ada zat aditifnya, ada tambahan di situ. Ya, punya balikan aditif. Berarti kalau balikan aditif kan penambahan kan ya, berarti pengurangan atau istilahnya sebuah negatif. Kita katakan min X yang memenuhi apa? Kalau ditambahkan dengan inverse-nya apa? X. Saya tambahkan dengan inverse-nya X apa? Min X. Maka menghasilkan berapa? 0. Lalu kita katakan X dikurangi X. Nah. Juga setiap bilangan X kecuali ada kecualinya ini, hati-hati nih, kecuali 0. Setiap bilangan X kecuali 0 berapapun itu punya balikan perkalian. Kalau tadi kan balikan aditif ya, ini punya balikan perkalian. Apa jadinya? Punya balikan perkalian. Disebut juga kebalikan atau apa? X pangkat min 1 ya. Disebut juga nih, kebalikan. Bedakan kebalikan dengan berlawanan ya. Awas, hati-hati. Dulu di SMA juga sering. Berapa lawan dari min 3? Berarti 3. Berapa lawan dari 5? Min 5. Berapa kebalikan dari 7? 1/7. Nah, bedakan ini antara kebalikan dengan berlawanan. Nah ini sama ini. Setiap X kecuali 0. Kalau 0 sudah beda lagi nanti. 0 1/0 fatal. Fatal kan? 0 kebalikannya 1/0 fatal. Padahal 1/0 tidak terdefinisi. Ya, berapapun itu, mau 1/1, 2/2, 3/3. Setiap bilangan X kecuali 0 punya balikan perkalian. Disebut juga kebalikan. Ditulis X pangkat min 1. Atau mungkin kita tulis 1/X gitulah. Ya. Sehingga memenuhi kalau saya X punya X, saya kalikan ya kan, namanya kan katanya kan balikan apa tadi? Perkalian kan? Saya kalikan, jangan ditambah. Kalau ditambah tadi beda aditif yang ini. Kalau ini X saya kalikan dengan X pangkat min 1. Hasilnya berapa ini? Atau dengan kata lain X kali 1/X sama dengan 1 sampai 5 ini bisa dipahami sampai di sini. Bisa dipahami, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Oke, tahu ya bedanya balikan aditif sama balikan perkalian ya, seperti itu. Sehingga berdasarkan poin 5 itu ya, berdasarkan poin 5, maka pengurangan dan pembagian didefinisikan apa? Didefinisikan dengan apa? Contoh gini, X minus Y
sama dengan X menambahkan dengan apa? Dengan balikan aditifnya. Betul tidak? Oke. Balikan aditifnya apa? Balikan aditifnya apa? Ini. Nah, ini kan. Jadi main ini bukan ini nih, bukan minyak ini. Jadi plus ini minus Y. Jadi Y-nya itu tadinya plus. Ini tandanya minus ini. Jadi minus Y. Menambahkan dengan aditifnya. Dan kalau kita mengurangkan, kalau kita membagikan X dibagi dengan Y sama dengan apa? Mengalihkan X dengan aditifnya perkalian dari Y, yaitu Y pangkat min 1. Itu definisi pengurangan dan pembagian. Oke. Urutan pada garis bilangan. Tahu garis bilangan? Oke. Tepatnya real, bilangan real. Misalkan X kurang dari Y. X kurang dari Y. Misalkan X kurang dari Y, berarti X berada di sebelah kiri apa sebelah kanan? Di sebelah kiri Y pada garis bilangan real. Pada garis bilangan real. Sebelah kiri. Gimana grafiknya? Garis bilangannya. Namanya garis bilangan. Jadi ada panahnya ke kanan dan kiri. Maka kalau ada sini bilangan, ada dua bilangan, X-nya yang mana, Y-nya yang mana? X-nya ya tentu saja yang sini, Y-nya yang sini. Jangan terbalik. X kurang dari Y berarti X-nya di sebelah kiri Y. Seperti itu. Nah, kalau gitu kita bicara di sini namanya urutan ini. Penting ini urutannya. Jadi bilangan real itu kita pisahkan menjadi dua ya. Misalkan real positif dan real negatif. Ya, bukan nol ya, yang bukan nol ya. Bilangan real bukan nol dipisahkan menjadi dua himpunan, positif yang kiri negatif. Ya. Nah, sekarang kita ada relasi urutan ya. Relasi urutan. Relasi urutan misalkan gini. Nah, dibaca kurang dari. Bacanya lebih tepat kurang dari ya daripada lebih kecil dari. Ya kan? Kadang-kadang main canda-candaan gini. 5,5
kurang dari misalkan 7, kurang dari. Kalau lebih kecil dari gini 5 gitu kan, lebih kecil dari 7, lebih kecil ininya, bentuknya, fontnya, size-nya gitu kan, lebih kecil gitu. Ya, bukan kurang dari gitu. Maksudnya lebih kecil itu maksudnya bukan gitu Pak, nilainya, bukan size-nya, bukan ukurannya gitu kan ya. Atau kita bisa mengatakan juga begini, 7 lebih kecil 5, bukan gitu maksudnya ya gitu. Ya bolehlah kita mau baca lebih kecil dari, lebih besar dari, kurang dari, lebih dari gitu. Ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang mungkin mutlak gitu ya, saklek gitu, saklek nggak boleh pokoknya, harus dibaca kurang dari, nggak boleh lebih kecil dari, nggak boleh. Oke, sekarang kalau saya punya X misalkan kurang dari Y, maka jika dan hanya jika, maksudnya kalau tanda panah dua-duanya itu setara gitu ya, setara itu kalau maka kan hanya kanan saja, ke kanan saja. Ini jika dan hanya jika kita baca setara gitu ya, sama dengan apa? Kalau seandainya Y dikurangi X menghasilkan positif apa negatif? Positif. Jelas kan? X kurang dari Y berarti Y dikurangi X menghasilkan positif. Kebalikannya kalau Y X dikurangi Y menghasilkan negatif. Ya. Jadi lambang panah dua seperti itu tuh merupakan kalau di matematika dulu di SMA disebut konjungsi. Ya, konjungsi. Sehingga gitu ya. Konjungsi. Jadi tanda panah itu dibaca setara dengan atau jika dan hanya jika. Jadi ini dibaca setara dengan atau jika dan hanya jika. Bedakan dengan ini loh. Kalau cuman ini namanya apa? Maka. Beda ya. Cuman satu arah saja. Kalau ini kan dua arah ya. Setara dengan. Jadi kalau kita balik arahnya ke kiri ya sama. Y min X positif, maka X kurang dari Y positif. Berarti bisa kita baca maka ke kiri boleh juga. Tapi kalau kita bacanya misalkan cuman tandanya ke kanan saja, berarti tidak ada feedback gitu ya, saling berkembang, saling memberi gitu kan. Kalau ini kan setara dengan gitu. Sehingga X min Y dan Y lebih dari X sama nggak? Setara ya? Sama ini. Sama. X kurang dari Y, Y lebih dari X ya, cuman dibolak-balik saja ini. Contoh lagi 3 kurang dari 4 akan sama dengan 4 lebih dari 3. Terus min 3 kurang dari min 2 ya, min 2 lebih besar dari min 3. Oke. Nah, diringkas dalam sifat-sifat itu. Sifat-sifat semua itu kita ringkas di sini ya. Sifat-sifat urutan. Yang pertama nih, ini mungkin dulu belum pernah nih. Trikotomi. Penjelasannya
jika X dan Y adalah bilangan-bilangan, pasti satu di antara yang berikut berlaku. Adalah bilangan-bilangan pasti X kurang dari Y atau X bisa sama dengan Y atau apa lagi? X lebih dari Y. Pasti itu di antara tiga kemungkinan ini, ya tidak? Iya. Kalau enggak X kurang dari Y, kalau tidak X sama dengan Y, kalau tidak X lebih dari Y, pasti memenuhi tiga ini. Sifat trikotomi ini masih gampang. Yang kedua, ketransitifan. Ketransitifan istilah baru ya. X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka umur X kurang dari Y, umur Y kurang dari Z, maka umur X jelas kurang dari Z. Nah, namanya ketransitifan ya. Umur X kurang dari Y dan umur Y kurang dari Z, berarti umur Z yang paling tua, umur X yang paling muda. Nomor 3, penambahan. X kurang dari Y setara dengan, atau kita baca jika dan hanya jika, apa kira-kira? X plus Y X plus Z kurang dari Y plus Z. Paham nggak? Paham nggak kira-kira? Jadi X kurang dari Y akan setara dengan X ditambah Z kurang dari Y ditambah Z. Z ini bilangan berapapun sembarang, boleh plus, boleh minus, ya kan ya? Kasih contoh ya. Misalkan gini, 5 kurang dari 8 akan setara dengan 5 ditambah 3 kurang dari 8 ditambah 3. Ya tidak? Kenapa? Ya ini kan sifat ini sama tadi ya. Pasti 8 kurang dari 11. Atau kita nambahkan Z-nya mungkin negatif ya. Oke. 5 kurang dari 8 akan setara dengan, atau jika dan hanya jika 5 minus 3 kurang dari 8 minus 3. Tuh lagu ya. Tetap tandanya kurang dari yang berubah. Itu namanya sifat-sifat penambahan ya. Jadi ada penambahan Z ini ya. Z ini. Z-nya adalah 3 dan min 3. Nomor 4 kita lihat perkalian. Bilangan Z positif. Nah ini perlu ditegaskan ini. Ada catatan ini. Kalau ini nggak peduli Z-nya positif apa negatif, nggak peduli. Kalau ini peduli ini. Bilangan Z positif. Kemudian X kurang dari Y setara dengan, betul, X kali Y, X kali Z, kurang dari Y kurang dari Z. Oke. Kita contoh ya. Contoh. Oke. 4 kurang dari 10 setara dengan
Awas, bilangan Y-nya, bilangan Z-nya positif loh ya. Maka 4 dikali 2 positif nih berarti positif. Tandanya akan tetap sama, kurang dari 10 kali 2 8 kali 2. Oke. Bila mana Z negatif, maka X kurang dari Y setara dengan X kali Z. Tandanya berubah ya. Kenapa bisa demikian? Oke, kita ambil contoh. 4 kurang dari 10. 4 kali min 2 akan lebih besar apa? 10 kali. Jadi bilangan bulat itu, bilangan positif itu kalau dikalikan dengan bilangan negatif, semakin besar itu bilangan positifnya itu semakin kecil nanti akhirnya ya. Ini min 8 lebih dari min 20. Benarkah min 8 lebih dari min 20? Sahih, benar. Gitu ya. Seperti itu. Ada 4 itu sifat-sifat urutan itu yang harus jeli tandanya itu ya. Tandanya. Kalau bulat-bulat gini masih gampang ya. Ntar kalau pecahan bingung. Saya ganti misalkan apa namanya 3/7 gitu kan, dengan 5/5, ini selisih 4 ya, 5/9 gitu. Berdasarkan sifat nomor 1 itu nomor 1 itu trikotomi itu, apakah kurang dari, apakah sama dengan, apa lebih dari. Ini belum tentu semuanya bisa jawab kalau ini nih. Tapi kalau tadi min 3 dengan min 10 ini masih bisa jawab. Min 3 kurang dari, sama dengan, apa lebih dari. Kompak. Min 3 kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Ada yang jawab kurang dari ya. Hah? Lebih dari min 10. Kan min utang 3 lebih besar daripada utang 10 ya. Kadang-kadang langsung terkecoh, wah 3 kok lebih kecil dari 10, padahal ada minusnya kan ya. Nah, sekarang yang pertama itu 3/7, 5/9, sama-sama selisihnya 4. 3 dan 7, 5 dan 9. Tapi tandanya yang mana itu kan? Gimana cara tahu bahwa 3/7 itu lebih dari, atau sama dengan, atau kurang dari? Samakan apa? Samakan apa dulu? Penyebutnya, benar. Penyebut itu yang bawah loh ya, jangan yang atas. Jadi kalau ada orang yang di bawah diinjek misalkan, itu dia menyebut ya sakit atau purwa atau apalah itu, menyebut itu ya. Yang atas 9. Disamakan dengan berapa kira-kira? Dia punya FPB-nya berapa? FPB-nya berapa? Hah? 63 bolehlah. 63 bagi 7, 9 kali 3 27. 63 bagi 9, 7 kali 5 35. Wah, udah jelas sekali. Terang benderang kan? Dengan penyebutnya sama tapi pembilangnya beda. Berarti jelas kurang dari ya gitu loh. Ya. Itu bisa diterapkan ke contoh 2, 3 dan 4 tadi dengan pecahan kan gitu ya.
Oke? Jadi kalau memang tidak ada FPB-nya, kita kalikan saja, ketemukan saja penyebutnya 9 dan 7 gitu ya. Kalau misalkan 9 dan contoh misalkan 8 dan 6 misalkan, apakah kita kalikan 48 nih? Boleh juga sih, tapi yang lebih kecil dari 48 ada. Itu dia. Tidak selalu, misalkan yang satunya besar nih. Susahnya kalau kita nggak tahu FPB atau KPK itu susahnya gitu. Misalkan 4 dengan katakanlah berapa? 4 dengan 24 gitu kan. 4 dengan 24 itu. Apakah kita menyamakan dengan langsung dikali 4 dengan 24? Enggak. Jadi menyamakan dengan 24 saja. Ya kan? Nah, itu maksudnya seperti itulah. Jadi ada 4 ini. Kalau pecahan-pecahan ya harus dipahami. Nah, tadi kan nggak ada sama dengannya. Kadang-kadang kan ada gini. Kadang-kadang ada gini. Contoh lain. Relasi urutan yang lain. Ini. Dibaca apa? Kurang dari sama dengan. Dibaca kurang dari sama dengan. Kalau di situ ditulis sepupu pertama dari kurang dari, maka X kurang dari sama dengan Y setara. Setara dengan apa? Y dikurangi X, apa hasilnya? Hasilnya apa? Kalau tadi kan X kurang dari Y setara dengan Y min E, kan gitu ya? Positif apa? Positif saja cukup? Apakah cuma positif saja? Kan X kurang dari sama dengan kan ya? Misalkan 5 kurang dari sama dengan 5, bener nggak? Bener ya? 5 kurang dari sama dengan 5, benar itu. 5 kurang dari sama dengan 7, benar nggak? Benar juga. Jadi Y min X menghasilkan positif atau negatif? Enggak lah, 0. Nah, ya. Contoh yang tadi itu 5 kurang dari sama dengan 5. Benar nggak? Penulisan seperti ini benar nggak? Benar. Atau 0 gitu ya. 5 kurang dari sama dengan 7. Benar nggak? Benar. Setara dengan 7 min 5. Positif. Oke, kita langsung ke soal saja lah ya. Ya, silakan. Logika enggak usah. Lihat contoh soal 1.1. Lihat. Kita jawab bareng-bareng ya. Soal 1.1. Nomor 1. 4 minus 3. Nah, ini urut-urutannya ini harus diperhatikan kan ya. Berapa jawabannya nih? Kalau nggak memperhatikan urut-urutan, ya. Berarti tentu saja yang di dalam kurung diselesaikan dulu. Berdasarkan sifat apa tadi? Asosiatif. Atau asosiasi sama. 4 min 3 kali min 4 min 6 sama dengan 4 plus
10. Artinya gini, kalau masalah plus dan minus itu didahulukan yang minus atau yang plus itu tidak terlalu berpengaruh, ya kan? Maksudnya hampir sejajar gitu. Tapi jangan sekali-kali kalau plus sama kali atau bagi sama kurang didahulukan yang minus atau yang plus gitu. Fatal ya. Ada perkalian, misalkan 4 kali 12 dikurangi 6, itu nggak bisa dibolak-balik. Tapi kalau kita bolak-balik nih boleh. 12 dikurangi 6 ditambah 4 boleh ya. Nomor 2 dalam kurung 3 min 2 4 min 8. Perhatikan ya cara penulisan kurung ya. Kalau ada kurung lagi di luar apa namanya? Misalkan ini semua ini saya kalikan 6 gitu. Kurung kurawal benar. Ya. Kurung kecil, kurung kotak seperti ini, kurung kurawal. Ya. Mungkin dalam buku yang lain ada yang beda, sedikit beda ya. Yang kurung besar ini yang paling luar. Jadi di atasnya kurung ini kurung kurawal, di atasnya kurung kurawal, kurung besar ini. Tapi pada umumnya kebanyakan kurung kecil, kurung besar ini, terakhir kurung kurawal. Oke, kita selesaikan. Yang kurung kecil dulu. 3 min 2 min 4. Benar. Selesaikan di dalam kurung dulu. Plus minus dikalikan minus plus, minus dikalikan minus. Jadi mengatakan sesuatu yang salah pada hal yang memang benar-benar salah itu adalah suatu kebenaran, ya kan ya? Ya kan? Minus dikali minus. Kita mengatakan sesuatu yang salah padahal atau sesuatu yang memang benar-benar itu salah, maka itu perbuatan tindakan yang nah. Terus mengatakan sesuatu yang salah pada hal yang benar itu adalah tindakan yang salah. Min plus min. Mengatakan sesuatu yang benar pada suatu hal yang salah itu merupakan tindakan yang salah. Harusnya yang benar kita katakan benar. Yang nomor 4, mengatakan sesuatu yang benar untuk hal yang memang benar berarti memang itu benar. Plus kali plus plus dengan 2 kali sama dengan next. Kenapa? Boleh kita selesaikan distributif, boleh. Nih 2 kali 3 betul. Plus 2 kali, mau menerapkan sifat distribusi ya. Boleh ya, Mama. Yuk. Tentu ya kita harus menyelesaikan yang di dalam kurung kecil dong. Min 4 3 dalam kurung. Betul.
dengan minus berapa? 100. Mudah ya, sampai sejauh ini mudah. 4. Nomor 5 dan seterusnya siap-siap ya, maju ke depan ya, evaluasi, siap-siap nanti ya, urut ya. Selesaikan ini 5 min 1 dalam kurung 7 ditambah 12 19 kurangi 16 3 betul plus sama dengan 5 kali, oh ketinggalan 2-nya, benar. Terus min 3 plus sama dengan dikerjakan di depannya. Saya berikan waktu 5 menit dulu ya. Saya mau 5 dan seterusnya ya. Nanti siap-siap dari depannya. Dari depan. Saya ambilkan spidol dulu ya.
bagus nih. Tulisannya agak besar ya. Kiranya kelihatan. Oke, silakan kalau yang mau kopi ini ada flash disk silakan. Saya berikan ini.